di kalangan masyarakat masih terdengar asing ya, agribisnis itu apa. Mungkin yang diketahui cuman bisnis ya, bisnis gitu ya. Bahkan dengan statusnya kita lulus sebagai gelarnya SP pertanian, yang orang taunya tentang pertanian gitu ya. Jadi orang juga tadi pertanyaan agro sama agri apa bedanya gitu. Pembelajaran yang sangat-sangat dibutuhkan di dalam masyarakat nantinya. Kita belajar ilmu komunikasi, kita belajar manajemen, kita belajar perekonomian dan lain sebagainya. Enggak melulu belajar pertanian. Petani itu tidak lagi hanya dipandang mencangkul, nanam pakai tangan, enggak lagi gitu. Jadi kita mulai bangun stigma masyarakat itu petani itu gini loh, keren loh, hebat loh kayak gitu. Salam Digito. Halo guys, selamat datang kembali di podcast Himpunan Mahasiswa Agribisnis, tempat di mana kalian bisa mengetahui informasi seputaran jurusan agribisnis yang ada di Universitas Bangka Belitung. Bersama saya Titi Adiniah, mahasiswa aktif dari jurusan agribisnis. Nah teman-teman, di episode 7 kita kali ini kita telah kedatangan bintang tamu spesial, yaitu Kak Nyima Suci Kurniati SP selaku narasumber kita pada hari ini. Dan beliau merupakan alumni dari jurusan agribisnis lulusan tahun 2023. Halo Kak Nyimas. Halo. Bagaimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Titi gimana kabarnya? Alhamdulillah Kak baik. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Nyimas yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio kita pada hari ini. Ya, kakak juga terima kasih ya udah diundang kembali untuk berkunjung ke studio podcast agribisnis. Nah, sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu Exploring the World of Agribusiness with Kak Nyimas. Untuk teman-teman yang ada di rumah, siapkan fokus terbaik kalian untuk mendengarkan materi dari Kak Nyimas. Nah, Kak, ngomong-ngomong agribisnis nih, banyak orang yang belum mengetahui apa itu agribisnis dan orang-orang juga belum mengetahui apa perbedaan dari agribisnis dan agroteknologi. Untuk menurut Kak Nyimas sendiri, apa sih agribisnis itu dan apa perbedaan agribisnis dengan agroteknologi? Ya baik, terima kasih ya Titi untuk pembukaan awalnya langsung ditanya terkait apa itu agribisnis. Mungkin kita lebih ke sharing ya. Barangkali jawaban dari yang kakak sampaikan itu ini hanya menurut pemandangan kakak sebagai alumni lah ya. Gitu. Jadi mungkin kalau ditanya terkait apa itu agribisnis, jawaban yang akan kakak sampaikan tentunya jawaban yang tidak asing didengar oleh mahasiswa agribisnis. Tetapi benar kata Titi tadi, mungkin di kalangan masyarakat masih terdengar asing ya, agribisnis itu apa. Mungkin yang diketahui cuman bisnis ya, bisnis gitu ya. Bahkan dengan statusnya kita lulus sebagai gelarnya SP pertanian, yang orang taunya tentang pertanian gitu ya. Jadi orang juga tadi pertanyaan agro sama agri apa bedanya gitu. Jadi kalau agribisnis sendiri kalau sesuai istilah yang kita ketahui itu berasal dari singkatan agrikultur dan bisnis. Agrikultur sendiri yaitu sebuah pertanian dan bisnis itu diartikan sebagai usaha. Jadi dapat kita simpulkan bahwa agribisnis itu merupakan usaha yang bergerak di bidang pertanian gitu. Namun dari kacamata kakak sendiri memandang agribisnis itu merupakan jurusan yang sangat berpotensial. Kenapa sangat potensial? Dari agribisnis itu, jurusan ini akan melahirkan generasi-generasi yang tentunya akan ikut terlibat dalam pergerakan perekonomian gitu. Mungkin nanti kita bakal bahas lebih dalam ya. Kenapa sih kok bisa terlibat dalam perekonomian, pergerakan perekonomian gitu. Padahal kan kita statusnya pertanian ya. Kenapa bisa jadi nyangkut-nyangkut ekonomi gitu. Ya, jadi juga kalau ditanya perbedaannya agroteknologi dengan agribisnis, secara singkatnya saja, secara garis besarnya, yang kakak ketahui agroteknologi itu lebih ke menitik beratkan kepada proses produksi di lapangan atau di ladang gitu. Mungkin dari segi pembibitan sampai dengan proses pemanenan. Nah, sedangkan peran kita sebagai agribisnis itu berfokus kepada proses produksi dan juga pemasarannya.
Nah mungkin teman-teman Titi dan teman-teman lainnya ya mahasiswa agribisnis mungkin sekarang udah mempelajari berbagai macam mata kuliahan yang mempelajari tentang bisnis, kalian berwirausaha, bahkan juga kalian ada saatnya kalian berkecimpung di dunia budidaya dan lain sebagainya. Jadi begitu luas yang dipelajari sebenarnya kalau agribisnis. Tapi secara simpelnya perbedaan agro dan agri itu seperti itu. Oke Kak Nyimas, kakak ini merupakan alumni ya, alumni agribisnis. Nah kalau boleh tahu dulunya itu kakak masuk jalur apa dan kok bisa sih milih jurusan agribisnis di era sekarang banyaknya jurusan-jurusan yang ada. Dan terus bagaimana rasanya Kak Nyimas menjadi seorang mahasiswa agribisnis? Jadi kalau ditanya ini kakak kilas balik ke belakang ya. Kilas balik. Sebenarnya seingat kakak itu masuk dari jalur SBMPTN saat itu ya. Mungkin kalau sekarang udah banyak istilah-istilah barunya ya. Kalau kakak itu SBMPTN itu seleksi bersama ya masuk perguruan tinggi. Jadi saat itu kenapa kakak memilih untuk masuk agribisnis sebenarnya mungkin ini adalah pemikiran anak SMA ya, maksudnya belum ada pemikiran yang secara spesifik kenapa kakak harus masuk ke jurusan tersebut. Maksudnya ya udah gue yang penting gue kuliah kayak gitu ya. Dulu mikirnya kayak gitu doang. Karena dan juga perlu diketahui bahwa jurusan yang kakak pilih ini agribisnis itu merupakan second choice. Jadi bukan pilihan pertama yang kakak mau gitu. Jadi awalnya memang cuma sebagai cadangan aja gitu ya. Ternyata setelah dijalani lolosnya di sini gitu. Dan mungkin untuk awal-awal tidak ada hal khusus kenapa kakak memilih agribisnis, dan jawaban itu kakak dapatkan setelah kakak masuk dan duduk di bangku kuliah sebagai mahasiswa agribisnis. Jadi jawabannya adalah kenapa ya, karena ternyata memang agribisnis itu sebermanfaat itu gitu. Mungkin teman-teman ada yang ngerasa salah jurusan dan lain sebagainya, itu no problem, karena kakak juga awalnya merasa kakak salah cuman coba-coba, tapi ternyata setelah kita lalui, kita lewati, dan pastinya banyak sukacitanya lah ya, nggak mungkin kita senang terus, nggak mungkin kita sedih terus. Dan ternyata agribisnis itu sangat prospeknya tadi sangat luas. Mungkin nanti teman-teman kalau kakak sendiri mungkin memang masih tergolong baru ya lulus, tapi saat di dunia kerja kurang lebih kakak sudah 3 bulan bekerja, itu memang hal-hal yang kakak dapatkan di kuliah ternyata juga sangat bermanfaat ketika kita sudah berada di dunia kerja, seperti itu. Ya, jadi harus merasakan dulu ya Kak. Ya betul. Jadi mungkin informasi juga ya buat teman-teman yang ngerasa atau mahasiswa baru sekarang ada ya maba-maba yang gue cuma sementara nih salah masuk jurusan nih dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, ternyata kamu nggak sendirian gitu. Saya sampai saat ini sudah menyelesaikan studi pun saya pernah merasakan di titik bahwa saya tuh ngerasa salah jurusan. Ya, nggak apa-apa awal-awal itu. Lalu Kak, pembelajaran apa yang dulunya kakak pelajari selama di bangku kuliah dan susah nggak sih Kak? Apalagi sekarang kan kami juga ada project based learning gitu Kak. Kalau mata kuliah ya, pembelajaran sebenarnya semua jurusan itu sama ya. Pasti teman-teman nggak melulu mencintai semua pelajaran yang nggak diharuskan untuk mencintai, tetapi teman-teman diharuskan untuk melalui dan lewati aja, ikuti alurnya kayak gitu. Selama di agribisnis sebenarnya pembelajaran yang sangat-sangat dibutuhkan di dalam masyarakat nantinya. Kita belajar ilmu komunikasi, kita belajar manajemen, kita belajar perekonomian dan lain sebagainya. Nggak melulu belajar pertanian. Bahkan setelah kakak menyelesaikan studi, bisa kakak lihat lebih dari 70% pun yang kakak pelajari di dunia agribisnis adalah tentang perekonomian dan bisnis gitu. Dan itu tuh hal-hal yang sangat teman-teman butuhkan ketika teman-teman selesai. Karena kita nggak bisa mengandalkan bahwa kita harus menjadi seorang yang nantinya akan direkrut menjadi pegawai ini, itu dan lain sebagainya. Karena kita tahu peluang kita untuk masuk ke situ nggak mungkin perusahaan-perusahaan itu bisa menampung semua lulusan gitu. Jadi bagaimana kita sebenarnya agribisnis itu diciptakan untuk memecahkan masalah tersebut. Kita selalu ya, mungkin teman-teman udah bertemu dosen-dosen yang selalu menyampaikan bahwa bukalah gitu, ciptakanlah lapangan pekerjaan seperti itu. Jadi harapannya kita itu akan menciptakan dan membantu pergerakan perekonomian tadi yang kakak sampaikan di awal. Jadi
Untuk mata kuliah itu seperti ilmu komunikasi itu sangat kita gunakan ketika kita berada di dunia kerja nantinya. Terus ekonomi, manajemen. Ternyata ketika nih ya pengalaman kakak pribadi, ketika kita sudah berada di dunia kerja, orang-orang juga ternyata nggak nyangka kita yang berstatus atau bergelar SP sarjana pertanian, ternyata yang kita pelajari ilmu-ilmu ekonomi juga banyak, ilmu pertanian juga banyak. Jadi kita itu mencakup ke semua hal. Jadi teman-teman, agribisnis itu turut berbangga, harus berbangga karena ternyata teman-teman itu bisa mempelajari segala hal. Bukan terpatok hanya pertanian aja, tetapi lebih dari itu. Seperti itu. Banyak banget ya, panjang ya. Jadi teman-teman, agribisnis itu mempelajari semua aspek dari berbagai bidang ya Kak? Betul sekali. Nah, lalu kenapa Kak kita mahasiswa agribisnis itu dituntut ya harus bisa berbudidaya tanaman gitu. Nah, terus bagaimana pandangan Kakak mengenai stigma orang-orang yang menganggap bahwa lulusan agribisnis itu ujung-ujungnya jadi petani Kak? Pertanyaan yang pertama tadi terkait apa? Tentang kenapa kita harus budidaya? Ya, harus kenapa tahu gitu. harus tahu terkait budidaya ya? Ya, budidaya tanaman. Iya, sebenarnya mungkin teman-teman nanti status sosialnya di masyarakat nggak mau tahu ya, karena teman-teman menyandang gelar sarjana pertanian. Nggak mau tahu kalian nanti nggak mungkin ditanya kalian belajar apa, yang penting kamu sarjana apa, pertanian gitu. Kamu harus tahu. Berarti kamu tahu ya caranya ini. Jadi padahal kita belum tentu mempelajari hal tersebut gitu. Tapi itulah beban sosial yang harus kita kita hadapi seperti itu. Jadi semua orang tidak mau tahu. Yang penting mereka taunya kita sarjana pertanian. Kenapa? Mungkin ya inilah jawabannya. Kakak dulu juga pernah berada di semester kayak kalian yang harus ke lapangan, panas-panasan, budidaya. Ternyata itu tuh memang bermanfaat banget teman-teman. Di balik itu adalah kewajiban kita sebagai menyandang gelar pertanian, ternyata hal tersebut bermanfaat banget di kehidupan sehari-hari. Jadi budidaya itu ternyata teman-teman usaha kita untuk mempertahankan kelangsungan hidup kita, survive. Kenapa? Karena dari budidaya tersebut kita mampu menghasilkan sayur-sayur dan lain sebagainya untuk kelangsungan hidup kita. Kita bisa bayangin kalau kita nggak makan dalam kehidupan sehari-hari kita juga udah terbiasa untuk makan sayur, makan hal-hal yang berasal dari tanaman seperti itu ya. Jadi ternyata budidaya itu sepenting itu di dalam kehidupan sehari-hari kita. Terlepas dari gelar kita, ternyata kebermanfaatan budidaya tersebut secara luasnya lagi, ketika kita bisa berbudidaya dengan baik, teman-teman, prospeknya besar, itu maka akan menghasilkan lapangan pekerjaan. Ya. Mungkin sepele kita belajar dari hal kecil lah, mungkin teman-teman diajarin oleh dosen-dosen untuk coba deh sebedeng ini atau tanah ini kalian tanamin sayur ini, tanaman sayur itu. Mungkin awal-awalnya susah, tapi ketika tanaman tersebut, budidaya tersebut berhasil, teman-teman pasti ada rasa bangga. Pasti teman-teman ada rasa berhasil gitu. Dan dari kegiatan budidaya tersebut banyak sekali manfaatnya. Teman-teman pasti teamwork, kalian akan belajar bagaimana bekerja sama dengan baik, bagaimana kalian bersabar untuk menghasilkan tanaman yang subur dan lain sebagainya. Itu pasti ada kerja keras yang perlu kalian pertaruhkan seperti itu. Ternyata dari sepele budidaya tersebut banyak sekali kebermanfaatan yang akan dihasilkan, terutama nanti ketika teman-teman sudah berlangsung ya, sudah hidup di masyarakat, teman-teman paling tidaknya budidaya itu bermanfaat untuk diri sendiri. Paling tidaknya teman-teman tidak perlu lagi melulu ke pasar beli sayur, bahkan teman-teman bisa menjadi yang menjual gitu ya, bisa menjadi ladang bisnis gitu. Jadi kenapa harus ya, selain tadi karena kita sarjana pertanian, budidaya itu ternyata sepenting itu dalam kehidupan kita. Dan tadi pertanyaan keduanya, stigma masyarakat ya terkait paling ujung-ujungnya jadi petani. Sebenarnya
percakapan ini sebenarnya sudah pernah kakak dengar juga saat kakak duduk di bangku kuliah. Dosen kakak juga, salah satu dosen pernah menyampaikan bahwa bagaimana cara kita untuk mematahkan stigma tersebut. Ternyata kita tidak bisa menutup semua mulut ya. Masyarakat itu adalah pandangan masing-masing manusia. Kita juga tidak bisa menyalahkan, karena kenapa mereka berpandangan seperti itu berarti mereka belum melihat role model yang benar gitu. Ternyata masyarakat itu belum tahu bahwa petani itu tidak seburuk yang mereka bayangkan. Coba dibayangkan kalau misalnya kita hidup tidak berdampingan dengan petani. Bisa kita rasakan bahwa petani itu adalah tangan yang membantu untuk pertahanan tubuh kita. Dari tangan petani kita bisa makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi, bahkan dari beras kita, makanan pokok kita sehari-hari itu juga petani. Jadi sebenarnya peran petani itu sangat penting, tetapi masyarakat menyepelekan karena mereka beranggapan bahwa petani itu pekerjaan yang biasa aja gitu. Semua orang juga bisa melakukannya. Padahal ternyata tidak semua orang mampu untuk menyandang status sebagai petani. Tapi di sini bukan berarti kakak mendoktrin teman-teman harus menjadi petani, tidak. Tetapi jadilah petani yang milenial. Jadi teman-teman bangunlah kata-kata petani itu sehingga ketika orang mendengar petani milenial itu stigmanya sudah berbeda. Teman-teman mari mungkin sekarang itu masyarakat masih melihat petani yang tradisional. Mereka masih menggunakan cara-cara tradisional sehingga terlihat sedikit rendah di mata orang-orang. Padahal sebenarnya mereka tidak tahu apa yang dihasilkan itulah yang kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti yang saat ini mungkin kalau di luar negeri teman-teman mungkin sudah lihat ya, kecanggihan teknologi itu sudah sangat membantu dalam budidaya tadi. Coba deh kita itu mulai diciptakan ya, mungkin dosen-dosen juga sudah mulai mengarahkan kita untuk bagaimana nih solusinya supaya tanaman ini cepat tumbuh, bagaimana caranya teman-teman budidaya terus tanahnya kita tidak perlu lagi mencakul-cakul capek. Mungkin kita sudah mulai menggunakan teknologi atau hal-hal yang bersangkutan dengan teknologi yang modernisasi sekarang mari kita ciptakan gitu, supaya petani itu tidak lagi hanya dipandang mencangkul, nanam pakai tangan, enggak lagi gitu. Jadi kita mulai bangun stigma masyarakat itu petani itu gini loh, keren loh, hebat loh kayak gitu. Kayak sekarang kan udah ada hidroponik dan lain sebagainya ya. Sebenarnya banyak ya. Kayak itu sih. Jadi Kak, aspek pertanian itu sangat penting ya bagi kehidupan kita di kehidupan sehari-hari kita. Nah, apakah ada Kak syarat khusus untuk lulus di jurusan agribisnis dan apa saja prospek kerja yang menjanjikan bagi lulusan agribisnis? Kalau syarat lulus sebenarnya mungkin kakak juga nggak tahu ya, nggak terlalu tahu update kampus yang sekarang. Tapi setahu kakak mungkin sejauh ini masih syarat lulusnya adalah harus menyelesaikan skripsi ya. Mungkin atau sekarang udah ada peraturan baru, tapi kakak rasa memang belum ya, karena kakak juga baru lulusan 2023 sampai dengan saat ini ya syaratnya kita harus menyelesaikan skripsi gitu. Nggak, kalau sebenarnya ada isu-isu kita lulus tidak harus menyelesaikan skripsi, mungkin bisa kita publish jurnal dan lain sebagainya, tapi itu memang ada syarat-syarat khususnya dan mungkin belum ada peraturan yang diterbitkan secara legal gitu ya. Jadi mungkin untuk sampai dengan saat ini kita masih harus menyelesaikan skripsi. Mungkin di semua jurusan lah ya, di UBB khususnya ya, kita harus menyelesaikan skripsi kita terlebih dahulu. Syaratnya ya memang harus itu kalau mau lulus. Lalu prospek kerjanya Kak? Kalau prospek kerja, sebenarnya kakak juga belum terlalu berani untuk menyampaikan karena juga kakak masih digolongkan baru banget. Fresh graduate. Iya, masih banget gitu ya, baru November tadi. Tapi alhamdulillahnya juga mungkin kita sharing ya, kakak juga udah kerjanya dari sebelum wisuda, jadi mungkin sekitar 3 bulan, mungkin bisa berbagi pengalaman lah ya. Kalau prospek kerja sebenarnya teman-teman agribisnis itu luas banget, bisa diterima di segala bidang pekerjaan. Sebenarnya kenapa kakak sampaikan seperti itu? Ternyata kita itu kembali ke knowledge yang kita punya gitu. Apakah kita punya skill yang baik dan lain sebagainya. Ternyata sekarang
jurusan itu juga tidak terlalu menjadi acuan paling tinggi di dalam kita melamar pekerjaan. Yang paling penting itu adalah skill yang kita punya, kemampuan yang kita punya, nilai yang kita punya. Jadi dan hal-hal tersebut sebenarnya secara dasarnya sudah kita peroleh selama duduk di kuliah dan duduk di bangku perkuliahan agribisnis. Kakak ngerasa kakak sudah mendapatkan dasar-dasar tersebut, mulai dari ilmu komunikasi. Kita secara khusus kita ada mata kuliah yang memang mempelajari bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik, bahkan kita diajari tata cara dan lain sebagainya, dan itu ilmu-ilmu tersebut sangat digunakan di dalam dunia kerja. Mungkin nanti teman-teman merasakannya kalau udah selesai ya, udah lulus. Jadi ilmu ekonomi, manajemen ekonomi, bisnis dan lain sebagainya. Ternyata setelah kita lulus itu hanya tentang uang, cuan, tetapi ternyata tidak selalu melulu kita harus berfokus kepada berapa nilai nominal yang kita dapatkan. Jadi teman-teman berusahalah nanti ketika bekerja itu kita cari pengalaman dulu yang paling banyak. Nanti ketika teman-teman sudah punya pengalaman yang banyak, hal-hal lainnya yang kalian inginkan itu akan datang sendiri. Jadi sebenarnya prospek kerja itu tergantung pada diri kita masing-masing. Kalau kita punya nilai yang tinggi, maka pekerjaan apapun mampu kita jalani, mampu kita lewati. Seperti itu sih. Nah Kak, kita dari tadi udah ngomongin ya agribisnis dari awal sampai akhir nih. Untuk Kak Nyimas nih, ada nggak tips dan triks untuk anak-anak di luar sana yang mungkin tertarik masuk ke jurusan agribisnis? Kalau dari yang mungkin teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir ya, mungkin ini kakak sedikit agak mempromosikan, karena bukan mempromosikan sih, sepertinya ini adalah suatu kebanggaan kakak selama kakak menyelesaikan studi S1. Kakak sangat bangga menjadi mahasiswa agribisnis gitu. Begitu membanggakannya sampai tidak semua jurusan itu mempelajari yang kita pelajari. Ternyata kita tuh mempelajari hal-hal yang sangat dibutuhkan ketika kita di dunia kerja. Teman-teman belajar bisnis, teman-teman belajar ilmu komunikasi dan lain sebagainya di bidang pertanian, bahkan juga mencakup sampai dengan proses pemasarannya. Dan hal-hal tersebut itu sangat dibutuhkan. Mungkin teman-teman nggak semuanya kita bisa tadi yang kakak sampaikan mencapai titik yang kita inginkan, bekerja di sana, bekerja di sini. Tetapi marilah coba deh kita yang bangun pekerjaan tersebut kayak gitu. Jadi tips dan triknya itu teman-teman ya kembali lagi jangan terlalu berpaku. Teman-teman cari kuliah yang simple lah, gak banyak belajarnya. Ternyata enggak ya, semua jurusan itu punya kesulitannya masing-masing, punya titik kita jenuhnya itu pasti ada. Jadi gak ada tips-tips khusus gitu. Jadi kalau mau masuk jurusan agribisnis ya teman-teman hanya perlu melalui enjoy, jalani aja, dan pastikan teman-teman setelah masuk teman-teman harus segera menyelesaikannya gitu. Jangan terlalu terlena. Gitu aja. Nah Kak, sebelum saya tutup nih, ada nggak closing statement dari Kak Nyimas? Closing statement mungkin kakak cuman pengen memberikan kata semangat untuk teman-teman yang sekarang bentar lagi kalian lagi mau ujian semester ya? Ya, UAS ya. Jadi semangat teman-teman semuanya, semua ini pasti berlalu. Capek, letihnya itu ditahan dulu sebentar. Lebih baik teman-teman sengsara sebentar daripada teman-teman harus menanggung sengsara selamanya, kayak gitu. Nah teman-teman, sangat luar biasa sekali Kak Nyimas ya selaku narasumber kita. Dan saya Titi Adinia. Mungkin sebentar lagi kita akan tutup. Saya Titi Adinia pamit undur diri. Bye-bye. Bye.